Batam TV, inspirasi Kepri. Halo pemirsa Batam TV dimanapun Anda berada, senang sekali saya Kristi Septi dapat kembali menjumpai Anda dan akan menemani Anda dalam 1 jam ke depan dalam program Dialog Khusus. Nah pemirsa, kita semua tahu bahwa laut adalah sumber kehidupan, bukan hanya bagi ekosistem bawah air tetapi juga bagi kita semua yang menggantungkan hidup pada kekayaan alamnya. Namun sayangnya setiap tahunnya jutaan ton sampah plastik mencemari lautan kita, mengancam biota laut dan keseimbangan ekosistem. Namun ada harapan pemirsa Batam TV, dengan langkah yang nyata dari kita sendiri kita bisa mencegah pencemaran plastik di laut, mengubah limbah menjadi sumber daya dan memberdayakan komunitas untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan. Dan hari ini kita akan berdiskusi bersama Fridesi Batam, sebuah gerakan yang tidak hanya berupa membersihkan laut dari plastik, tetapi juga mengubah cara kita memandang dan mengelola sampah. Bagaimana kita berkontribusi dan apa solusi yang sudah berjalan selama ini dan bagaimana kita bisa menjadi bagian dari gerakan ini pemirsa Batam TV. Dan sudah hadir di studio Batam TV bersama saya pada hari ini Ekosistem Manager Fridesi yaitu Mbak Irawati. Halo, selamat pagi Mbak Ira. Halo Mbak, selamat pagi Mbak Kristi. Gimana kabarnya Mbak? Luar biasa Mbak. Luar biasa. Nah ngomong-ngomong kita udah seragam banget nih Mbak, kompak banget kita pakai hijau-hijau pada pagi hari ini. Secerah hari ini ya Mbak. Untuk membahas mengenai kondisi sampah di Kota Batam sendiri. Nah Mbak Ira boleh disapa dulu pemirsa Batam TV yang ada di rumah. Mbak Ira silakan. Ya, baik, terima kasih. Selamat pagi para pemirsa di rumah. Di pagi hari ini terima kasih untuk Batam TV sudah menginvite kami dari tim Fridesi untuk ikut serta dalam acara perayaan Hari Recycling World ya. Jadi semoga dengan adanya kehadiran Fridesi ini dapat membantu kita merubah awareness kita nantinya, bagaimana kita udah mulai mengumpulkan sampah plastik dari rumah supaya tidak mencemari lingkungan kita dan bahkan sampai berakhir di lautan kita. Baik, terima kasih Mbak Ira. Nah Mbak Ira, ini kita masuk ke topiknya nih, preventing plastik. Ya. Terus kita bahas, saya sudah undang Mbak Ira ke sini itu dari Fridesi Batam. Nah, boleh dijelaskan dulu nggak sih Mbak, Fridesi ini sebenarnya apa sih, gerakan seperti apa dan asal muasalnya tuh dari mana? Silahkan Mbak Ira. Oke, baik. Fridesi itu adalah sebuah social enterprise yang memang fokus bergerak di bidang pencegahan sampah plastik untuk memasuki lautan. Gitu, Mbak. Jadi kenapa sih lautan? Karena lautan itu nggak hanya sekedar air. Lautan itu adalah sebagai fondasi utama untuk bumi kita. Dari lautan itu kita menghirup udara, lautan yang mengatur iklim kita, dan lautan pula yang menyumbangkan banyak keanekaragaman hayati. Gitu. Jadi memang Fridesi dibentuk dari kepedulian owner kami terhadap lautan. Kenapa lautan? Kan memang lautan ini luas ya Mbak, dan terhubung di antara satu ke yang lainnya gitu. Jadi lautan satu, misalkan di Indonesia atau di Batam, kerusakan yang terjadi di Batam itu akan connect kemana-mana. Jadi memang kita lebih ke arahnya lautan sih, menjaga kesehatan dan kelestarian lingkungan di laut. Baik, nah ini kan namanya Fridesi nih Mbak. Tadi asal muasalnya itu karena owner yang kesenangannya akan lautan mungkin pernah mengunjungi salah satu tempat-tempat di Indonesia yang memprihatinkan seperti itu. Boleh diceritain lagi nggak sih Mbak? Ceritanya gimana sih Mbak? Oke, baik. Itu memang asal muasalnya Fridesi itu tercipta dari owner kami. Beliau itu warga negara Jerman, cuman beliau tinggal di Switzerland saat ini. Pada saat itu beliau
pergi jalan-jalan ke Raja Ampat, di mana kita semua tahu lah ya, kita orang Indonesia bahkan mancanegara terkenal Raja Ampat adalah tempat yang luar biasa indah akan keindahan lautnya. Jadi beliau sama istri berlibur ke sana. Jadi beliau, karena memang beliau suka banget dengan keindahan bawah laut, beliau ke sana pergi untuk diving ya Mbak ya, dengan istri, pengen melihat indahnya, mengambil foto indahnya koral sama penyu semuanya di situ. Setelah kedalaman sekian kilometer beliau di situ, beliau melihat adanya sebuah plastik yang sudah banyak di daerah tersebut. Jadi beliau itu langsung kaget, di daerah remote seperti Raja Ampat yang jauh dari mana-mana sudah terkontaminasi dengan sampah plastik. Jadi langsung beliau ingat, bagaimana dengan daerah yang lain gitu. Jadi beliau waktu itu memang merasa shock, sedih sekali ketika itu, sempat sang istri meneteskan air mata dengan melihat kesedihan itu gitu, sedih banget. Jadi begitu beliau balik, nggak langsung mereka ke Switzerland, cuman beliau mampir dulu ke WIK Batam karena beliau adalah owner of WIK Group. Nah, WIK itu ada di Batam, ada di Switzerland, ada di Jerman, ada di Hong Kong, dan juga ada di Macedonia. Jadi beliau itu selain founder dan CEO-nya Free the Sea, beliau juga adalah ownernya WIK Group gitu. Jadi beliau mampir ke Batam, beliau nanya, tolong bawa saya ke tempat yang paling polusi di Batam. Jadi akhirnya kita coba cari di mana nih tempat yang paling polusi. Akhirnya dapatlah satu rekomendasi, yaitu coba Mbak bisa tebak nggak? Di mana Pak daerah paling polusi di Batam? Saya sekarang udah bisa nebak nih Mbak, di Tanjung Uma. Yes, betul nggak? Correct, exactly Mbak. Tanjung Uma kalau Mbak melihat di situ ya, sangat memprihatinkan banget Mbak. Laut itu sudah berubah lautan plastik. Jadi beliau dibawa ke sana, mengelilingi tempat-tempat tersebut, sangat-sangat shock, di luar pikiran ya, beliau sangat sedih, terpukul. Nggak sampai di situ, kami bawa lagi ke Bengkong. Kalau Mbak tahu di Bengkong itu ada sungai. Sekarang ada restoran bagus di situ Mbak. Di balik itu ada hanya satu dinding pemisah, yaitu tembok. Di balik tembok itulah ada sungai yang sangat terkontaminasi, dan itu terhubung langsung ke lautan. Gitu Mbak. Okay. Jadi berasal dari situ beliau balik, meeting dengan stakeholder di WIK. Mereka nanya, apa yang bisa kita lakukan untuk lautan kita gitu. Dia memang, laut ini, saya memang nggak tinggal di Batam, tapi planet ini satu, milik kita bersama. Yuk kita lakukan sesuatu untuk lautan kita. Oke, jadi berawal dari liburan, terus kita nggak nyangka juga sih Mbak sebenarnya kalau kita lihat di internet nih kan, gambarnya dari Raja Ampat itu begitu indah. Nah, ternyata di dalamnya kita nggak tahu kalau begitu banyak sampah plastik yang mencemari lautan di Raja Ampat tersebut. Benar. Dan bagaimana juga halnya dengan di daerah-daerah lain ya Mbak ya. Berawal dari keprihatinan, makanya owner membuat Free the Sea. Yes. Nah, untuk di Kota Batam sendiri nih Mbak, bagaimana Free the Sea melihat kondisi yang memprihatinkan tersebut? Dari mana sih Mbak pencemaran plastik di perairan Batam ini Mbak? Kalau di perairan Batam sendiri, mostly kebanyakan Mbak itu memang sampahnya dari sampah rumah tangga. Nah, itulah kenapa Free the Sea, gerakan Free the Sea itu kita langsung terjun ke rumah tangga, karena kita percaya bahwa sumber sampah itu dari rumah tangga. Kita bukan melakukan koleks sampah plastik dari laut, Mbak, tetapi kita mau melakukan sebuah pencegahan right from the source. Jadi memang dari sumbernya yang kita lakukan. Makanya kita lebih mengengage komunitas-komunitas di Batam untuk kerjasama dengan Free the Sea. Bagaimana kita bersama-sama untuk melakukan edukasi, awareness ke ibu-ibu rumah tangga terutama, dan juga ke sekolah-sekolah untuk meningkatkan awareness mereka. Oke, nah seperti yang Mbak Ira sebutkan tadi, bahwa sumber terbesar dari sampah-sampah ini adalah sampah rumah tangga. Nah. Dan Free the Sea sendiri sudah mengencourage
masyarakat sepertinya untuk bisa mengelola sampah dengan baik. Nah, sejauh ini program utama dari Fridesi ini Mbak untuk masyarakat bisa mengelola sampah dengan baik itu seperti apa Mbak? Oke, baik. Untuk Fridesi sendiri kita memiliki beberapa program Mbak. Seperti kita punya program edukasi, kita langsung ke pendidikan, ke sekolah-sekolah, university. Kita juga ada program social impact. Kita juga ada program clean up, di mana kita Fridesi juga mengajak seluruh partnership kita untuk sama-sama nih, yuk kita sama-sama lingkungan kita menjaga kebersihan kita. Memang untuk clean up itu enggak menyelesaikan masalah sebenarnya. Hanya saja ada sebuah pelajaran yang akan kita tangkap ketika kita melakukan clean up atau gotong royong. Atau mungkin istilah lainnya goro lah, orang-orang bisa dibilang begitu Mbak. Jadi partnership kita itu ada dari berbagai instansi Mbak, dari sekolah, dari hotel atau juga industri ya. Jadi kita coba menggandeng semua stakeholders untuk bersama-sama. Jadi ketika melakukan clean up, mereka akan berpikir nih, karena clean up itu bukan suatu solusi ya, hanya awareness, edukasi gitu. Jadi apa yang sih yang mereka dapat dari sebuah clean up gitu? Memang menyelesaikan masalah? Enggak, itu clean up enggak menyelesaikan masalah. Cuman ketika, contoh Mbak nih, kalau di rumah misal, oh ya udah aku punya sampah, aku buanglah ke tempat sampah. Menurut Mbak udah selesai, rumah Mbak bersih, tetapi sampah itu kemana? Kan harus dipertanyakan. Sampah itu kalau nggak berakhir berserak di lingkungan, ke TPA atau ke lautan. Nah, ketika kita berusaha nih ngajak semua stakeholder melakukan kebersihan itu Mbak, clean up, mereka akan berpikir, oh iya ya, untuk melakukan suatu clean up itu butuh effort. Capek loh aku milih-milih seperti ini, nunduk, pusing, sakit kepala, sakit pinggang. Nah, dari situ akan mulai tercipta nih, tercreate suatu kesadaran dari peserta. Oh iya ya, berarti aku mulai dari sekarang aku udah harus belajar nih memisahkan sampah dari rumah gitu. Karena ketika sampah sudah terkontaminasi, itu untuk di recycle akan menjadi sangat sulit, Mbak. Itu program untuk clean up, pendidikan, sama kita juga ada program insentif. Jadi dari tadi Mbak bilang kita mengencourage ibu-ibu yang punya kekuatan lah ya. Ibu-ibu di Indonesia kan punya kekuatan luar biasa kalau ibu-ibu ya, nggak bisa tertandingi ibu-ibu. Jadi ibu-ibu ini kita engage Mbak. Jadi kita kasih insentif bagi mereka yang mengumpulkan sampah plastik, dipilah dengan benar, kita akan kasih insentif. Jadi sampah yang kita kumpulkan itu kita beli secara cash. Di atas itu kita juga kasih bonus gitu. Nggak hanya bonus cash, tapi setelah kita review 1 bulan nih, oh si ibu-ibu ini ternyata sudah sekian ya jumlah yang dikumpulkan. Nah, kita juga akan kasih reward nih sama ibu-ibu kayak shopping voucher atau sembako atau yang lain-lain gitu. Jadi untuk mereka menarik lah supaya lebih aware lagi, semangat lagi nih ngumpulin sampah dari rumah. Oke, program insentif ini salah satu hal yang menarik ya Mbak ya. Benar. Untuk menarik ibu-ibu di rumah juga bisa mau mengumpulkan sampah dan bisa lebih aware lagi kepada lingkungan. Nah Mbak, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya, tapi kita break dulu. Oke, baik. Nah pemirsa Batam TV jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Dialog Khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Endang, saya perwakilan dari Bank Sampah Sukadamai. Kami sudah bergabung bersama komunitas
Freedesi sejak tahun 2020. Berkat kami bergabung sama Freedesi ini, kami sudah mendapatkan manfaatnya yaitu kebersihan lingkungan dan terutama adalah peningkatan pendapatan keluarga untuk ibu-ibu yang ada di sekitar sini. Terima kasih. Kami dari Panti Asuhan Asia Sehati mengucapkan terima kasih kepada PT Freedesi yang sudah membantu anak-anak SPP dan uang buku dan juga merenovasi panti asuhan seperti atap sehingga tidak banjir lagi. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Dialog Khusus dan masih dalam pembahasan yang menarik mengenai sampah plastik yang ada di Kota Batam. Nah, saya akan lanjutkan perbincangan bersama Mbak Ira. Nah, Mbak Ira, tadi salah satunya ada program insentif nih. Mungkin ada program-program lain yang belum disampaikan oleh Mbak Ira, nanti boleh disampaikan, cuma saya mau tahu dulu. Salah satunya itu program yang menarik adalah program insentif. Benar. Nah, itu nanti kalau masyarakat ada ibu-ibu yang pengen ikut join program insentif dari Freedesi ini, bisa langsung kemana sih Mbak? Silakan Mbak dijelaskan. Oke, menarik sekali ya Mbak ya.
tentunya itu akan menjadi pertanyaan dari ibu-ibu yang di luar sana juga. Jadi untuk join dengan Freedesi gampang sekali. Salah satunya bisa follow IG kita. Di situ kita bisa DM atau nanti menghubungi salah satu tim kita. Nanti kita akan dengan senang hati untuk membimbing, mengasih tahu bagaimana sih caranya. Karena memang sangat gampang sekali, mulai pilah sampah dari rumah, kumpulkan ke bank sampah yang terdekat. Atau kalau memang dari ibu-ibu misalkan nih semangat, mau banget nih aku ini ikut serta dalam programnya Freedesi supaya dapat insentif gitu. Dan saya juga mau dong ngajak tetangga-tetangga. Itu boleh banget ibu-ibu. Jadi bisa menghubungi Freedesi ke nomor saya. Itu juga bisa, atau follow IG-nya Freedesi. Kalau nomor saya bisa dihubungin di 085 649 291 999. Nah itu, jadi hanya cukup dengan mengumpulkan sampah plastik dari rumah, dipilah secara benar, dikumpulkan ke bank sampah terdekat, atau bisa menghubungi saya langsung. Saya akan atur tim untuk ke rumah untuk menjemput sampah ibu-ibu gitu. Baik, nah untuk pemirsa Batam TV yang mulai mau mengubah lingkungannya supaya lebih bersih dan aman, boleh langsung pilih sampah-sampah plastik yang ada di rumah ya Mbak ya? Benar sekali, terutama kalau kita melihat kondisi di Batam saat ini ya Mbak ya. Kita semua lihatlah pemberitaan di mana-mana, sosial media yang diusung adalah sampah. Di mana kanan kiri semuanya penuh sampah. Pinggir jalan sejauh mata memandang di situ ada sampah. Jadi sangat memprihatinkan sekali. Jadi kalau kita hanya menunggu berpangku tangan, menunggu sampah kita diambil oleh truk pemerintah, yang dimana tentunya kita juga paham ya keadaan pemerintah juga mungkin ada keterbatasan sehingga tidak bisa setiap hari atau tepat waktu untuk mengambil sampah. Jadi yuk kita mulai dari kita sendiri, mulai pilah sampah nih dari rumah, kumpulkan. Apalagi sekarang nih Mbak, Freedesi kita ada melaunching salah satu program baru, di mana kalau yang sebelumnya Freedesi hanya mengumpulkan PET botol. Sekarang Freedesi melihat mau nih melakukan sesuatu lebih impactful ke lingkungan, yaitu kita sudah melakukan proyek percobaan Mbak. Jadi kita mulai mengumpulkan semua jenis sampah plastik, apapun itu, dari rumah tangga. Jadi kita memang sasarannya lagi adalah ibu-ibu langsung ibu rumah tangga, tentunya dengan memberdayakan bank sampah terdekat gitu. Jadi sampah yang dulunya Mbak nggak bernilai, contoh nih ciki-ciki, snack, styrofoam itu kan nggak ada Mbak, dan keberadaannya itu kita dapat temui sangat banyak di luaran dan berterbangan lah kalau kita melihat ya. Kenapa? Itu nggak bernilai, nggak ada yang mau mengambil sampah tersebut. Makanya Freedesi lagi-lagi kepedulian owner kita, beliau minta yuk kita lakukan hal lebih lah untuk Batam. Kalau mereka nggak mau melakukan pemilihan sampah karena nggak bernilai, ayo kita kasih nilai sampah ini. Jadi begitu. Jadi ibu-ibu sekarang semua jenis sampah plastik yang di rumah sudah bisa dikumpulkan dan dipilah ya. Jadi ini akan sangat membantu ketika sampah ibu mungkin belum diambil, jadi mengurangi tumpukan sampah yang di depan rumah gitu. Lumayan lah Mbak, misalkan satu ibu-ibu ya, kan mereka sering belanja ke pasar. Bayangin satu hari mereka belanja udah seberapa banyak. Iya. Kalau kita langsung buang ke tempat sampah, mungkin dalam beberapa hari tempat sampah itu udah ada menggunung lah ya. Jadi kalau kita menunggu pemerintah, janganlah, yuk kita lakukan suatu perubahan dari kita dulu gitu. Mulai dari diri kita sendiri, dari hal-hal yang kecil ya Mbak. Ya. Contohnya salah satunya adalah ketika kita berbelanja ke supermarket, mungkin jangan lagi menggunakan sampah plastik atau menggunakan kantong plastik. Benar. Bisa kita menggunakan shopping bag. Exactly, gitu. Benar sekali. Jadi kita sudah mulai pikirkan nih, karena keadaan kita bukan lagi baik-baik saja Mbak.
keadaan kita sebenarnya dalam keadaan darurat. Kenapa darurat? Sampah di darat juga sudah menumpuk. TPA Punggur kalau Mbak pernah lihat ya, sudah memprihatinkan. Mau sampai kapan kita mau menyumbang sampah di Punggur itu? Mau seberapa banyak area yang harus disediakan? Dan kapan mau berhenti itu mau mengirim sampah ke Punggur? Jadi yuk kita mulai dari hal kecil, dari belanja kita pakai nih Mbak shopping bag kayak Fridesi. Jadi kita sudah mengencourage terutama si bank sampah, kita distribusikan ini shopping bag Mbak. Jadi mereka dengan bangga nih, Bu, sekarang kalau saya ke supermarket saya udah bawa loh tasnya. Sekarang kan tasnya simple, bisa taruh di dalam tas. Jadi juga fashionable lah tentunya. Jadi mengurangi sampah plastik tapi tetap fashionable gitu. Baik. Nggak hanya di situ sebenarnya yang kita lakukan, dari hal kecil Mbak. Contoh botol ya. Botol itu sebenarnya paling gampang dan paling banyak sih, itu menjadi alternatif tertinggi bagi konsumen ya. Kalau kita pergi kemana, ya udah kita belilah botol air gitu. Botol air itu dilempar, endingnya kemana? Ke laut lagi gitu kan. Jadi kita coba lah ya mulai berpikir bijak, mulai peduli, mulai coba bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan dari diri sendiri dulu. Contoh lah Fridesi. Jadi kita coba udah mengimplementasikan Mbak, jadi menggunakan botol tumbler. Jadi kita juga mengedukasi tim kita, karyawan-karyawan kita juga untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Baik. Nah, ini di depan kita ada tumbler dan juga shopping bag. Saya boleh lihat ya Mbak ya? Ya, silakan. Ada shopping bag dengan tumbler. Nah, ya. Mbak boleh pegang tumblernya. Nah, ini saya mau tanya nih. Ini shopping bag dengan tumblernya nanti apakah akan diperjualbelikan? Mungkin ada pemirsa Batam TV yang tertarik untuk punya shopping bag ini dan tumblernya, gimana tuh Mbak? Terima kasih Mbak, pertanyaannya menarik. Memang terus terang pertanyaan ini juga banyak disampaikan oleh beberapa kolaborator partner kami. Jadi tentunya kedepannya kita akan menyediakan merchandise ini untuk bagi siapa aja yang tertarik untuk memilikinya bisa didapatkan di Fridesi. Dan tentunya apa yang kita dapat dari menjual merchandise ini, hasilnya pun kita akan juga serahkan ke masyarakat. Kita akan melakukan sesuatu yang lebih impactful lagi ke masyarakat. Oke, nah saya boleh lihat ini ya Mbak ya, shopping bagnya ya Mbak ya? Ya. Cukup besar sih ukurannya, cukup lah ya untuk kita pergi ke mall atau ke supermarket, bisa cukup belanja untuk bawaan barang yang cukup banyak juga ya Mbak ya? Nah, seperti ini pemirsa. Nah, dari hal-hal kecil seperti memiliki shopping bag tentunya dan juga mengurangi sampah plastik, kita bisa memulai dari diri kita sendiri ya Mbak ya? Benar, benar sekali. Perubahan itu memang dimulai dari kita sendiri Mbak. Kita nggak mungkin merubah orang kalau kita sendiri belum merubah. Baik, nah Mbak kembali lagi nih kita dari program insentif tadi. Saya masih penasaran soalnya Mbak Ira juga udah sebutkan tadi bahwa semua sampah plastik itu bisa dikumpulkan dan bisa bernilai nantinya. Dan cara pilih sampah plastik untuk ibu-ibu rumah tangga yang tertarik untuk program insentif ini seperti apa sih Mbak seharusnya? Apakah sampah plastik tersebut misalnya kantong plastik harus disamakan dengan kantong plastik, dengan yang botol-botol juga sendiri lagi, kelompoknya pasti ada berbeda-beda kan? Nah, dan untuk kemarin kita sudah cerita-cerita bahwa ada dilakukan pembersihan, pencucian seperti itu. Gimana sih Mbak teknisnya, boleh dijelasin nggak? Oke, ya baik. Jadi untuk melakukan ini terkait proyek baru kita kan Mbak ya, memang benar dari kita dari Fridesi juga dengan support dari Bank Sampah. Jadi kita melakukan sosialisasi nih ke rumah. Jadi bagaimana sih caranya untuk memilah sampah? Karena terus terang pemilahan sampah kan memang harus dari rumah ya Mbak ya. Karena jenis sampah itu kan memang bermacam-macam. Sedangkan untuk mengolah sampah itu kita nggak bisa campur. Kita harus satu jenis. Makanya dari rumah contohnya nih kita
kasih tahu nih si ibu kalau misalkan kantong asoy ini dijadiin satu dengan kantong asoy. Terus contoh snack nih, dijadiin satu dengan snack gitu. Sama contoh untuk yang paling banyak kalau kita ke pasar untuk bungkus ayam atau gula, seperti itu kan banyak ya Mbak yang didapat. Nah itu juga kita jadiin satu jenis seperti itu. Kalau misalkan nih, kalau kita bicara ke pasar untuk dengan belanjaan kan yang basah-basah ya Mbak. Jadi memang kita mengencourage para ibu-ibu untuk dibersihkan dulu lalu dikeringkan gitu. Karena apa? Kalau misalkan habis ikan nih, bekas ikan, kita nggak bersihkan Mbak, kita tumpuk beberapa hari, otomatis kan bau Mbak. Nah kita kan melakukan pemilihan sampah supaya bersih nih. Jadi kalau kita ditumpuk gitu aja nanti bau, mungkin nanti akan timbul maaf ya kayak belatung kayak gitu. Jadi nantinya juga akan bahaya ke kesehatan. Makanya kita mengajarkan ibu-ibu sebelum itu disimpan, dicuci dulu lalu dibersihkan. Memang mungkin pada awalnya agak berat sih, cuman ya kalau kita mau hidup bersih memang ada suatu usaha yang diperlukan. Butuh effort ya Mbak. Butuh ya? effort, iya. Dan jangan lupa juga memang harus tetap jaga kebersihan karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Bagian dari iman, Oke. benar sekali. Nah, Mbak, tadi kita udah cerita juga nih, ada salah satu lokasi di Kota Batam itu salah satunya adalah Tanjung Uma. Nah, kalau tempat-tempat wisata lain mungkin di Kepri ini yang sudah dijelajahi oleh Fridesi, mana aja sih Mbak yang sudah sangat tercemar oleh sampah plastik? Boleh diceritakan ke pemirsa? Oke, baik. Kalau kita bicara pantai ya Mbak ya, kenapa kita concernnya ke laut? Karena kalau kita melihat dari yang kita lakukan kegiatan, kita lakukan survei, hampir semua pantai itu tercemar Mbak. Contohnya nih, di Nongsa, pantainya itu indah, tapi banyak plastik berserak di sekitarnya Mbak. Contoh lagi nih di Tanjung Pinggir, kita juga pernah melakukan pembersihan di situ. Dalam waktu kurang dari 2 jam udah ratusan kilo sampah yang kita kumpulkan. Jadi saking berseraknya sampah, saking banyaknya sampah di situ Mbak. Sama contoh lagi kita juga ada ini ya, proyek di Pulau Buluh. Di situ juga pulaunya indah dan penuh sejarah sebenarnya Mbak. Cuman kalau kita melihat ke sana itu udah dikelilingi oleh sampah. Jadi sejauh saya melangkah mengitari pulau tersebut butuh 30 menit aja kok Mbak. Cuman di mana-mana udah penuh sampah. Gitu. Jadi memang itu sudah urgent call ya Mbak untuk kita mulai bertindak. Gitu. Jadi sangat memprihatinkan. Jadi harapannya sih, ayolah kita gandengan tangan, jaga lautan kita, jaga lingkungan kita. Gitu. Oke, dari tempat-tempat yang Mbak sebutkan tadi itu baru di bibir pantai aja sih sepertinya ya Mbak ya. Kita nggak tahu di dalamnya lautnya seperti apa, apakah begitu banyak lagi sampah plastik yang ada di dalam itu. Nah, sejauh ini Mbak untuk dampak sampah plastik sendiri bagi laut itu pasti sangat signifikan dampaknya. Nah, salah satu ada nggak sih Mbak biota laut yang sangat tercemar, terkena dampak dari sampah plastik ini? Tentunya ya Mbak ya, terutama Batam. Batam itu kan kepulauan ya Mbak ya, kita dikelilingi oleh lautan dan juga Batam sendiri terkenal nih dengan seafoodnya. Nah, dengan plastik yang berserak di mana-mana, dengan plastik yang sudah mulai masuk ke lautan, tentunya itu akan berdampak negatif ke hewan di lautan. Contohnya seperti ikan, kepiting, dan juga burung laut, Mbak. Mereka akan mengira bahwa plastik yang ke lautan itu mungkin kalau kita lihat ya, oh ya udah hari ini di situ, besok saya udah nggak melihat lagi. Dipikirnya udah menghilang. Enggak, itu nggak hilang, tetap di situ, tetap di laut, Mbak. Lama-lama itu akan menjadi sebuah mikroplastik. Mikroplastik itu akan menjadi apa? Itu akan menjadi makanan bagi si biota laut. Karena mereka pikir itu adalah makanan mereka. Gitu. Jadi kalau biota laut sudah makan nih si bioplastik, si mikroplastik kita,
seafood itu yang makan siapa gitu loh Mbak. Ujung-ujungnya kan itu akan mencemari supply makanan kita. Ujung-ujungnya yang kena dampak siapa? Kita gitu. Mungkin udah banyak sih Mbak kejadian ya bahwa contoh nih ada bayi lahir misalkan cacat. Mungkin kalau orang primitif kira itu karena santet kali ya. Tapi yang mereka nggak ketahui adalah itu bisa salah satu impact dari mikroplastik yang sudah masuk ke dalam tubuh kita. Seperti itu. Jadi memang makanya sedih sekali kalau kita melihat pantainya indah tapi berserak dengan plastik. Itu sih Mbak. Oke, jadi buat pemirsa Batam TV yang suka makan seafood agak berhati-hati sekarang ya Mbak ya. Karena kita mengingat kondisi laut yang sudah tercemar, lalu kita juga mengkonsumsi dari biota laut tersebut, dan kita nggak tahu juga nih biota lautnya sudah tercemar juga oleh mikroplastik dan kita mengkonsumsinya kembali, dan apa yang kita tabur itulah yang kita tuai ya Mbak ya. Benar sekali. Jadi hukum tabur tuai itu berlaku Mbak. Jadi makanya Free the Sea lagi-lagi kita encourage ibu-ibu kita semua bertanggung jawab untuk apa yang kita tabur. Jadi kalau kita menabur sampah ke lingkungan itu tentunya akan balik lagi ke kita. Gitu. Laut itu nggak hanya bicara seafood ya Mbak ya. Laut itu fondasi utama seperti yang kita sampaikan di awal bahwa fondasi utama untuk bumi. Iklim, kalau kita kaitkan dengan banyak kejadian sekarang, hujan yang enggak ini ya, hujannya kadang enggak menentu dengan skala yang juga di luar ini ya, kebiasaan gitu, banyak banjir di mana-mana. Itu juga sebenarnya impact dari apa yang kita lakukan gitu. Oke, nah sejauh ini nih Mbak, dari Free the Sea sendiri itu ada tantangan tersendiri nggak untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai di Kota Batam nih Mbak? Ya, terus terang itu memang tantangan terbesar kita itu adalah ketergantungan Mbak. Jadi ketergantungan kita pada sampah plastik yang sekali pakai, karena memang secara ini ya fungsi mereka gampang didapat gitu loh. Jadi untuk mengubah pola pikir untuk swift nih, ayo kita bawa dari rumah, itu masih kesadaran itu belum di situ. Gitu. Mereka masih tergantung, saya mau bawa tas, lupa ribet lah. Toh plastik di mana-mana tersedia kok. Nah, ya, hal-hal itulah yang sulit untuk kita ganti dalam waktu dekat gitu loh Mbak. Baik, nah mungkin kita boleh rewind ke belakang lagi nih Mbak. Kalau di tahun 2019, sekitar 2019-2020 itu kan kita kena COVID-19. Dan dari situ juga masyarakat di Indonesia sendiri juga mungkin sudah mulai aware dengan penggunaan sampah plastik, dengan salah satu caranya adalah menggunakan cutlery pribadi seperti sendok makan, garpu makan dibawa sendiri, dan sumpit dan sebagainya supaya tidak jadi ganti-gantian pemakaiannya dengan orang lain. Dan begitu juga hal itu tersebut juga mengurangi sampah plastik seperti itu. Nah, tapi di tahun yang saat ini juga kembali lagi mencuat nih Mbak. Gimana nih Mbak mengomentari hal tersebut? Silakan. Kalau itu kembali lagi ya kesadaran sih, kesadaran. Yang pertama kesadaran memang harus dari kita sendiri. Yang pertama, yang kedua dari edukasi kita juga coba lakukan. Yang ketiga sih memang kalau kita melibatkan masyarakat luas, tentunya kita nggak bisa sendiri, Mbak. Tentunya kita akan berharap ada sebuah peraturan dari pemerintah yang dimana harapannya nanti bisa align dengan apa yang kita lakukan sekarang. Misalkan nih kita mulai ada peraturan yang jelas nih untuk tidak lagi menggunakan single use plastik. Itu akan sangat membantu. Oke. Nah, sejauh ini Mbak Free the Sea sendiri apakah ada kolaborasi dengan komunitas terkait yang juga peduli lingkungan nih Mbak? Ada nggak Mbak? Ada Mbak, kita juga membuild satu hubungan. Kita
Freedesi itu kita social enterprise, jadi kita open untuk berkolaborasi dengan banyak pihak. Tentunya tujuan kita kan salah satu tujuan utama Freedesi adalah untuk menyatukan manusia dengan tujuan melindungi lautan dari sampah plastik gitu. Jadi tentunya kita akan sebanyak mungkin untuk bekerja sama dengan stakeholder, dengan para aktivis lingkungan, dengan pemerintah, dengan para pelaku bisnis, dan juga tentunya dengan para komunitas lokal, seperti itu. Baik, nah Mbak, kita udah di segmen kedua. Nah, nanti kita akan lanjutkan lagi. Saya mungkin penasaran dengan bagaimana sampah plastik ini bisa bernilai lebih nih Mbak, ada nilai jualnya lagi. Oke Mbak. Oke Mbak. Nah, pemirsa Batam TV jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Dialog Khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Endang, saya perwakilan dari Bank Sampah Sukadamai. Kami sudah bergabung bersama komunitas Freedesi sejak tahun 2020. Berkat kami bergabung sama Freedesi ini, kami sudah mendapatkan manfaatnya, yaitu kebersihan lingkungan dan terutama adalah peningkatan pendapatan keluarga untuk ibu-ibu yang ada di sekitar sini. Terima kasih. Kami dari Panti Asuhan Asia Sehati mengucapkan terima kasih kepada PT Freedesi yang sudah membantu anak-anak SPP dan uang buku, dan juga merenovasi panti asuhan seperti atap sehingga tidak banjir lagi.
Batam Fridesi free.desi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Dialog Khusus dan kita sudah di segmen terakhir membahas mengenai sampah plastik yang ada di Kota Batam. Nah pemirsa, saya lanjut lagi bincang dengan Mbak Irawati. Mbak Irawati, sejauh ini keterlibatan pemerintah atau sumbangsih pemerintah terhadap Fridesi sejauh ini gimana sih Mbak? Kooperatif nggak sih? Oke, silakan Mbak, pertanyaan yang bagus. Oke, jadi dari pemerintah selama ini kalau kita ada kegiatan terutama dengan pemerintah Batam ya Mbak, kita punya kolaborasi itu sangat baik. Beberapa stakeholder contoh seperti DLHAM, mereka sangat kooperatif. Setiap kegiatan dari Fridesi mereka selalu support, selalu dukung. Mereka membuka diri, yuk ini kan yang dilakukan Fridesi itu untuk kepentingan bersama, sebenarnya untuk membantu goalnya pemerintah, di mana di tahun 2025 itu pengurangan plastik sebanyak 70%, benar. Nah, Fridesi itu inline dengan apa yang diprogramkan oleh pemerintah. Nah, harapannya sih, saya lihat kan, kalau yang lagi heboh kan Mbak di Batam, dengan Bapak Wali Kota yang baru kita dan Ibu Wakil Wali Kota Bapak Amsakar dan juga Ibu Lydia, saya lihat beliau sangat concern sekali dengan sampah. Harapannya sih segera kita bisa ketemu dengan beliau-beliau, kita bisa membicarakan hal apa yang kita bisa lakukan bersama untuk menanggulangi sampah di Batam ini. Jadi sejauh ini kerjasama kita dengan pihak pemerintah sangat bagus sih Mbak. Apa yang kita lakukan selalu disupport gitu. Alhamdulillah sejauh ini. Alhamdulillah. Bahkan dulu di tahun 2023 waktu itu ada grand launchingnya Fridesi, kita sempat dapat kita dapat kebanggaan lah ya. Grand launching kami dihadiri oleh Bapak Menteri Kemenko Marves, yaitu Bapak Luhut dulu waktu itu, dan beliau sangat mendukung sekali dengan apa yang kita lakukan di Fridesi. Ketika beliau tahu dengan apa yang Fridesi lagi lakukan sekarang, kita mulai mengambil sampah dari rumah, beliau pasti akan sangat senang sekali. Jadi dari pemerintah pusat maupun lokal kita dapat dukungan bagus secara, contohnya nggak mesti dari funding sih, dari monetary, tapi dari dukungan. Contoh dari pemerintah nih, ada exchange pengetahuan, ada pertukaran pengetahuan nih, dikirim nih Fridesi Mbak kemarin ke luar negeri, bagaimana caranya atau belajar tentang waste management, yang kita tentunya berharap bisa diimplement di Batam untuk mengurangi masalah sampah di Batam. Itu. Baik. Nah, kalau dari pemerintah sendiri nih menyediakan bank sampah nggak sih Mbak? Penasaran. Soalnya rumor-rumornya memang ada bank sampah kan, cuman nggak tahu ini aktif apa enggaknya. Boleh dijelasin nggak Mbak? Silakan. Pertanyaan yang luar biasa ya Mbak ya. Oke, bank sampah itu sebenarnya memang undernya pemerintah Mbak, undernya Dinas Lingkungan Hidup ya. Keberadaannya itu antara ada dan tiada sih kalau saya bilang. Kenapa antara ada dan tiada? Secara administratif, secara data, mereka di Batam ada lebih dari 200 bank sampah, Mbak. Hanya saja kalau kita melihat keberadaannya, kita hanya kita akan melihat beberapa saja yang aktif gitu. Jadi Fridesi dengan program yang kita punya, kita coba nih mengaktifkan kembali bank sampah yang selama ini tanda kutip tertidur ya, karena mungkin mereka juga sibuk, karena mereka kan volunteer ya Mbak ya, ibu-ibu yang memang punya kecintaan terhadap lingkungan. Jadi Fridesi mencoba menggait nih ibu-ibu sampah lagi, yuk kita mulai aktif lagi, yuk kita mulai aktif lagi sosialisasi, ngasih awareness ke ibu-ibu di sekitar gitu. Sejauh ini sudah ada sekitar 21 bank sampah yang tergabung dengan Fridesi. Oke, nah selain mengaktifkan bank sampah yang tidur tadi nih Mbak, cara lain nih untuk mengedukasi masyarakat, salah satunya adalah mungkin ke sekolah-sekolah atau universitas. Boleh dijelaskan Mbak sejauh ini seperti apa sih mekanismenya? Silakan Mbak. Ya baik, jadi memang salah satu program Fridesi yang memang lagi kita gencar-gencarkan itu memang edukasi Mbak. Kenapa ke edukasi? Kenapa ke sekolah? Kalau kita bicara mindset,
kita bicara sama orang dewasa, kita sosialisasi. Tanggapannya ada yang bagus, ada yang kurang bagus. Mungkin mereka yang masih belum kesadarannya belum di situ, mereka bilang kamu siapa sih gitu kan, kok kayak menggurui saya gitu loh, saya lo lebih tua dari kamu. Masih ada komentar-komentar seperti itu. Jadi salah satu strategi kita yang kita lakukan yang masuk ke sekolah, Mbak. Sekolah itu dari kita semua sekolah kita datengin, dari SD, SMP, SMA, bahkan sampai ke universitas. Dari SD nih, kenapa kita pilih anak sekolah, yaitu anak sekolah itu kita percaya mereka itu the agent of change. Mereka di masa perubahan. Jadi apa yang kita kasih tahu ke mereka, itu mereka akan cerna, mereka akan ingat dan mereka akan lakukan. Karena itu adalah bentuk dari pendidikan. Salah satu dari bentuk pendidikan. Nah, ketika si anak nih sudah kita dapat nih, udah kita kasih dicekokin ya, dicekokin ilmu yang yang positif ya untuk kita, untuk beliau ke depannya, untuk anak-anak ke depannya, karena anak itu karena calon pemimpin kita kan nantinya. Jadi kalau dari sekarang mereka udah sadar, ke depannya mereka akan maintain tuh, Mbak. Nah, cerita lucunya gini, si anak nih, kalau kita bilang, Mbak, janganlah buang sampah sembarangan, Mbak mungkin suka aku dong, Mbak, gitu mungkin kan. Tapi kalau kita bicara sama si anak itu udah aware. Ketika pulang ke rumah, si anak akan bilang begini, Mah, Abang, Papa, jangan buang sampah sembarangan ya, itu nggak bagus loh, gitu. Dengan kata-kata simple dari si anak, itu akan membuat impact besar loh ke keluarga tersebut. Jadi itulah kenapa program edukasi itu sangat penting. Oke, malu dong yang dikasih tahu orang tua, malah yang ngasih tahu malah lebih kecil dari yang tua yang dikasih tahu ya, Mbak ya. Oke, nah untuk PT Freedesi sendiri nih, Bang, Mbak. Nah, sejauh ini di Kepri baru ada di Batam, sementara Kepri sendiri punya 7 kabupaten dan kota. Itu ada rencana nggak sih untuk memperluas jangkauannya di kabupaten kota yang ada di Kepri? Silakan, Mbak. Tentunya kalau kita bicara target di Batam ya, Batam sendiri terus terang kita punya target yang memang agak ambisius ya, Mbak ya. Kita pengennya target kita Batam ini bebas sampah. Itu memang target kita. Kita yang lagi gencar-gencarnya melakukan program-program, juga melakukan strategi apa yang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Nah, tentunya setelah Batam ini bersih, kita memang sudah punya di pipeline kami untuk melangkah ke pulau-pulau di sekitar Batam. Karena kalau kita bicara kembali lagi, laut ini terhubung dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Kalau kita Batam udah bersih, kita akan duplikat nih program yang kita lakukan di Batam, akan kita duplikat ke pulau-pulau, nggak cuma di batas sekitar pulau di Kepulauan Riau ya, Mbak. Tapi memang ambisi kita berbagai negara ke depannya. Baik. Nah, jika ada satu langkah penting nih, Mbak, untuk meminimalisir penggunaan sampah plastik di Kota Batam atau untuk menyelamatkan laut dari pencemaran plastik, salah satunya apa sih, Mbak? Oke. Yang pertama dan utama adalah kesadaran diri. Itu yang paling utama. Kita harus tahu bahwa betapa pentingnya kehidupan laut itu. Jadi kalau kita tahu betapa penting dan berartinya laut, kita akan timbul nih rasa untuk melindungi kehidupan laut tersebut. Dari situlah kita akan mulai. Kalau kesadaran sudah tercipta, action akan mengikuti. Jadi langkah itu akan mengikuti. Gitu. Baik. Nah, tadi Mbak di iklan kita tuh ada lihat di akhir, di penghujung iklan tadi ada kalimat bahwa ada beberapa anak kecil tuh yang pengen berenang di laut yang bersih. Nah, dari Freedesi sendiri apakah ada program reguler nih, Mbak? Seperti apa? Silakan. Dan mungkin ada ajakan ke pemirsa Batam TV yang mau ikut, silakan, Mbak. Oke, terima kasih. Oke, ini sangat menarik sekali karena memang Freedesi salah satu program reguler yang kita lakukan adalah mengadakan acara bersih-bersih atau clean up atau goro lah ya, karena
masing-masing daerah punya nama panggilan masing-masing lah Mbak ya. Jadi kita punya 6 kali acara clean up dalam setahun Mbak. Jadi bisa dibilang setiap 2 bulan sekali kita melakukan clean up di beberapa tempat di Batam. Kalau yang sebelumnya kita berfokus di Pulau Bulu karena memang kita Pulau Bulu adalah proyek percontohan kita. Cuman di tahun ini kita mencoba nih karena juga banyak masukan dari partner kami. Yuk kita coba yang di Batam, kita coba ini jangan berfokus hanya di pulau. Tentunya kita akan membuka semua masukan dari kolaborasi partner kita. Jadi bagi siapapun yang mau ikut serta dalam acara clean up kita welcome dan kita sangat terbuka. Bisa langsung menghubungi saya, bisa langsung menghubungi tim kami. Sebenarnya sangat mudah. Freedesi itu mobilnya banyak Mbak. Setiap hari kita keliling di Batam. Kalau misalkan melihat mobil Freedesi juga sudah ada. Atau bisa juga dengan tadi follow IG-nya Freedesi di free.the.c gitu. Oke. Gitu, Nah, terakhir nih Mbak, antusiasme masyarakat sejauh ini untuk program clean up di Kota Batam itu sejauh apa sih? Dan boleh nanti kita juga tanya-tanya mengenai ini tumbler bisa didapatkan di mana? Silahkan ya Mbak. Baik. Jadi antusiasme terkait clean up itu memang luar biasa Mbak. Sejauh ini yang kita buka, sejauh ini yang kita libatkan ya, yang terlibat aktif itu para partner kita. Jadi kayak company, hotel, restoran seperti itu ya Mbak. Itu ketika kita bilang kita mau clean up gitu. Mereka sangat antusias banget Mbak. Mereka nanya berapa yang boleh saya dari tim kami yang bisa ikut. Karena kita kan sekarang udah banyak ya Mbak partnership kami itu sekitar 36 company atau hotel gitu yang in total ya. Jadi kalau kita satu company kita jatah 10 orang. Kalau kali 36 kan udah 306 orang, betul. 60 orang ya Mbak. Jadi memang kadang kita agak batasin tergantung seberapa besar kita area yang akan kita bersihkan. Cuman nantinya kita juga akan ngadain satu clean up besar-besaran nih Mbak beberapa bulan lagi dan itu akan open ke seluruh warga di Batam. Oke, nah buat warga Batam yang mau juga ikut serta untuk membersihkan pantai ya Mbak ya untuk clean up, bisa langsung follow IG-nya free.the.c. Bisa langsung pantengin IG Freedesi. Oke, satu lagi nih Mbak, pesan untuk masyarakat Batam maupun Kepri untuk bisa terus menjaga lingkungan dan aware terhadap sampah plastik. Silakan Mbak. Kembali lagi ya pesannya adalah yuk kita sama-sama mulai bijak dan bertanggung jawab untuk apa yang kita lakukan terhadap diri sendiri dan juga untuk lingkungan. Karena ketika kita punya tanggung jawab, kita akan bertindak sesuai. Gitu loh, Mbak. Baik. Oke. Nah, terima kasih banyak Mbak Ira untuk waktunya hari ini serta informasi dan edukasi ini yang untuk masyarakat Kota Batam bahkan Kepri untuk semakin peduli terhadap lingkungan yang terutama pada masalah sampah plastik yang memang sulit terurai nih ya Mbak ya. Semoga dengan menonton dialog kita pada hari ini masyarakat semakin sadar pentingnya menjaga lingkungan dan semoga banyak juga masyarakat yang tertarik nih untuk bisa mengolah sampah menjadi barang yang bernilai. Sekali lagi terima kasih Mbak Ira. Oke, baik terima kasih Mbak untuk kesempatan Freedesi diundang pada acara yang luar biasa ini. Terima kasih banyak untuk Mbak udah menemani cuap-cuapnya dan juga mungkin saya pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih untuk manajemen Freedesi baik yang ada di overseas yang dimana mereka mendedikasikan diri untuk aktivitas ini. Beliau juga mereka juga sangat komit bahkan investasi dalam bentuk uang dan waktu supaya kegiatan di Batam ini berjalan dengan lancar. Tentunya juga kita dengan dukungan penuh dari manajemen yang di Batam Mbak dan juga para tim saya yang luar biasa. Mereka tanpa lelah bekerja supaya apa yang menjadi cita-cita dari Freedesi itu tercapai gitu. Tentunya itu adalah satu langkah awal dari kita untuk mulai hal besar. Gitu.
Baik, terima kasih banyak Mbak Ira. Terima kasih Mbak. Demikian pemirsa Batam TV, dialog khusus bersama Fridesi pada hari ini. Saya Kristi dan kru yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat menyaksikan program kami selanjutnya dan sampai jumpa. Terima kasih banyak Mbak Ira. Kita Batam TV, inspirasi Kepri.